Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya menjemput Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita pagi hari ini untuk meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Terpujilah Engkau Bapa kami. Betapa hati kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah shalom, damai sejahtera Allah ada atas kami pagi hari ini. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah ini. Yang percaya, katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Dan layaklah Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sedang ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan.
adil. Oh, akui Dia, Raja segala bangsa. Amin. Kami muliakan nama-Mu. Oh, Dia layak, layaklah segala bangsa sujud kepada.
percaya namamu ditinggikan Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari warga kerajaan, mari kita bagi berdiri bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik di antara kita. Amin. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Oh, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Hey! Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang bersuka cita katakan haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Hai warga kerajaan Allah, tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hey! Sudah bersama. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman. amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Oh, Menjadi siap dibangun. dasar iman kami. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap dibangun. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey! Bersukacita di dalam Tuhan sebab Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Come on.
kami semua. Bersukacitalah. Suka. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Serukan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Gloria. Segala pujian kemuliaan bagi-Mu Raja. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat, kuasa bagi Allah Raja Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Let me sing, come on. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Sing on! We give You honor, we give You praise for all that You are. Jesus. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Surga bersama. Gloria. Haleluya. 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 Terima kasih ya Pak. Terima kasih untuk kebesaran-Mu Tuhan.
Karya-Mu nyata bagi kami. Kami mau menghidupi Tuhan. Kehidupan-Mu dalam hidup kami. Makasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan hanya sekedar nyanyian, inilah pengakuan kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Mu Tuhan,
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah seperti yang Kau ingini dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan. Termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman. Yaitu Philadelphia, Philos, Phileo. Kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape. Kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu. Let us love one another. Bukan cuma dengan Phileo. Tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratap pada King David karena is blood brother, yaitu saudara bukan karena saudara karena hubungan ipar ataupun keluarga, tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan. Tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya. Menyerahkan ikat pinggangnya. Menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya. David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata, the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara. Mereka tidak mengerti orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anak orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Phileo Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat,
Di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita? Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering. Tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, "Aku punya satu barang di rumahku. Tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun." Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, berpindahlah, dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini. Melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama. Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja. Maka wanita ini akan melewatkan saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu.
ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya, ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini. Kami siap menabur dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amen, haleluya. Tema kita pagi hari ini judul yang tidak biasa. The Good Indonesian. Loh kok diem? Salah judul Pak, mestinya The Good Samaritan. No, The Good Indonesian. Satu kali saya bertemu seorang rekan dari Amerika. Dan dia berkata begini, it's hard to define you Asian. You all look the same katanya. Kamu semua kelihatan sama. Saya bilang it's easy. If he looks rich, he's Chinese. If he looks smart, he's Japanese. If he looks handsome, he's Filipino. But if he looks smart, rich and handsome, he's Indonesian. Kok tepuk tangannya itu kok enggak percaya gitu. Salah satu contoh orang Indonesia baik ada di sini. Nah, coba tampilkan. Kita harus bangga punya presiden seperti dia. Baca itu. Tidak semua kalangan elite bisa terima punya presiden seperti saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Bukan anak kolong, bukan orang kaya, tidak datang keluarga terpandang. Penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa lebih tinggi pada mereka yang dianggapnya rendahan. Mungkin saya rendahan. Tapi jadi presiden kan memang untuk bekerja pada negara. Bukan jadi penguasa segala-galanya. Perhatikan, PNS tulisannya abdi negara. Tapi banyak merasa pemilik negara. Kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah rendahkan hati serendah-rendahnya. Fokuskan perhatian kita untuk semakin banyak kerja. Penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan. Rapopo. Bangga enggak saudaraku? Amsal 12 ayat 16. Ini sekarang kan lagi rame. Ayo dituntut, masukkan penjara. Firman Tuhan berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika juga. Dungu, bodoh. Yang belakang lebih kasar lagi. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Loh kok diem saudaraku? Pak, apa enggak Bapak ikut menghujat, yang menghujat Yesus itu, yang bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan bukan gembala. Saudara yang kasih, bukan juru selamat. Saya tidak akan ikut-ikutan saudaraku. Sebab mengatakan bodoh saja itu terkena bahaya api neraka. Apalagi bilang sesat. Jawaban saya begini, saya belum ketemu saudara kita itu 4 mata. Saya menegur beliaunya tapi 4 mata. Tidak di depan orang. Amin. Sebab we live in the kingdom of love. Apa tandanya orang lahir kembali?
mengasihi yang lahir daripada Tuhan. Betul kan? Pada zaman antinomian seperti sekarang, antinomian itu antinomos. Anti itu melawan, nomos. Saya tahu bahwa dalam 2 Timotius 3 menjelaskan keadaan akhir zaman. Akhir zaman sekarang ini, salah satunya tidak suka yang baik. Phil agathos. Itu tidak. Phil dari filio, mengasihi, tidak mengasihi artinya membenci. Agathos, yang good and good man. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mengasihi, tidak suka orang baik. Waduh, saudaraku, kerjanya memfitnah, menghujat. Saudara, memang itu bedanya domba dengan kambing. Karena itu jangan ada jadi dombing di sini. Domba yang sedang mengambing, saudaraku. Dulu di sini, di kota ini, saya tidak akan sebut nama, ada seorang, yaitu saudaraku, pendeta yang suka ngaku dia itu kolonel, saudaraku. Pakai baju, pakai jaketnya tentara, itu melanggar hukum loh, ya. Pakai jaketnya TNI, saudaraku. Satu hari mobilnya waktu itu mungkin disalib begitu, dia potong. Dan dia datang pada, dia gedor pintunya. Kamu tahu siapa? Bapak Gembala, ternyata jemaatnya, saudara. Malu nggak, saudara? Ya, itu namanya dombing, saudara. Domba-domba yang sedang mengambing. Tetapi ada 2 hukum yang saya mau sampaikan. Bukan cuma hukum Taurat, tetapi ada the royal law. Ada hukum kerajaan. Dan hukum kerajaan Yakobus pasal kedua. Akan tetapi jikalau kamu mengatakan hukum utama yang tertulis di kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat apa? Berbuat baik. Perhatikan terjemahannya. Terjemahannya adalah royal law. Hukum kerajaan. Hukum bangsawan. Ya, saudaraku, hukum bangsawan. Kita tahu bagaimana seseorang itu aslinya apa? Waktu dia berkata-kata. Jangan perhatikan kalau mendekati pemilu. Semua menjadi malaikat. Betul nggak, saudaraku? Tapi perhatikan waktu dia ngamuk. Waktu dia lepas kontrol, itu aslinya dia. Waktu dia punya kuasa, itu aslinya dia. Berikan seseorang kekuasaan dan kita tahu aslinya dia. Berikan uang kepada seseorang, berikan kekayaan, kita tahu aslinya dia. Sebab kalau pemilu semua jadi malaikat, saudara. Tapi apa tanda saudara saya adalah warga kerajaan? Ayat selanjutnya. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Wow, serem ini, saudara. Ayat 10. Ayat selanjutnya coba kita lihat. Ya, kita sekarang lihat hukum yang lain. The law of Christ. The law of the anointed one. Ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada zaman antinomian, di mana orang tidak mempedulikan hukum atau peraturan, saudaraku, pemberontakan, dan tidak suka yang baik. Tetapi kita diperintahkan, bukan dianjurkan, bertolong-tolongan menanggung beban. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Terjemahan The Passion berkata, love empowers us. Ini tahun empowering grace. Yaitu kasih karunia yang memampukan. Kasih memampukan kita untuk memenuhi the law of the anointed one. Apa tanda saudara saya diurapi? Oh, saya diurapi Tuhan. Buktinya kalau saya doa orang yang terpental 10 meter langsung nempel di plafon. Saudara ketawa, tapi itu pandangan orang tentang power of God. The real power, the greatest power is not nuclear. It's not atom bomb, hydrogen bomb. Tetapi saudaraku adalah love. Kasih. Katakan kasih. Agape. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tapi seperti saya katakan, kalau mengasihi Tuhan tuh ya gampang sih. Kita terima semua yang baik dan dia sempurna. Tapi manusia tidak sempurna. Manusia tidak selalu menyenangkan. Teman baikmu hari ini bisa jadi musuhmu masa depan. Ya, saudaraku, siapa yang membunuh Julius Caesar? Brutus, orang kepercayaannya.
Saudara yang kasih Tuhan, sampai ada istilah musuh dalam selimut. Siapa yang dalam selimut saudara? Dalam selimut saya adalah ini, kekasih saya ini. Bayangkan saudaraku, kalau disakiti orang lain gampang. Coba yang nyakiti saudara sendiri, anak sendiri, sahabat sendiri. Firman Allah menunjukkan tentang the law of Christ and the royal law. Mazmur pasal 8 berkata, manusia itu dikasih mahkota. Dimahkotai Tuhan. Ciptaan Tuhan yang terutama. Dan mahkotanya adalah kemuliaan dan hormat. Glory and honor. Apakah glory itu? Segala sesuatu yang membuat Allah menjadi Allah. Kesuciannya, kebenarannya, termasuk kekayaannya, kekuasaannya, kedahsyatan kejayaannya, itulah glory. Tapi firman Allah berkata, glory to God in the highest. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di bumi, saudaraku, damai sejahtera. Ketika saudaraku melalui masa-masa sulit yang belakangan ini, saudara, sampai sekarang juga masih ada dampaknya. Maka tanda orang beriman itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom buat saudara dan saya. Saudara, sebelum itu kita akan melihat a good American. Orang Amerika yang baik. Sebelum kita berbicara tentang, tadi sudah the good Indonesian. Sekarang the good American. Kita lihat dulu yang satu ini. TikTok dari Daniel Handi. Pak Daniel Handi adalah salah satu wakil gembala di Surabaya dan TikToknya luar biasa. Silakan. Kita lihat dulu yang satu ini. Tanggal 13 Januari 1982, di tengah badai salju, pesawat Air Florida penerbangan 90 menghantam jembatan 14th Street Bridge, Washington DC, serta menabrak 7 kendaraan yang ada di sana, sebelum akhirnya jatuh ke sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah, karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3,2 km dari Gedung Putih. Tapi karena saat itu kondisi cuaca bersalju dan lalu lintas yang buruk, maka sangat menyulitkan proses evakuasi korban. 74 penumpang dan 5 awak pesawat dipastikan tidak selamat karena berada di dalam pesawat yang perlahan-lahan menghilang ke dalam air. Namun satu demi satu, 6 penyintas muncul ke permukaan air. Nyaris putus asa, mereka berpegangan ke ekor pesawat agar bisa mengambang. Mereka harus bersusah payah berenang, melewati sahabat, teman duduk, bahkan pasangan yang sudah jadi almarhum. Dan jika tak segera dievakuasi, para penyintas sadar benar mereka akan segera tenggelam dan bergabung dengan para korban yang terperangkap di dalam bangkai pesawat. Ada 6 orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada yang retak tangan, retak kaki, atau keduanya. Tangan mereka yang beku mencengkeram ekor pesawat yang licin. Beruntung, sebuah helikopter polisi datang dan segera memulai operasi penyelamatan yang amat beresiko. Helikopter tersebut menjatuhkan pelampung dekat seorang pria. Tapi anehnya, pria ini tidak langsung memakai pelampung tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Lalu pelampung dijatuhkan lagi. Lagi-lagi pria ini tidak memakainya sendiri, tapi diberikan lagi kepada orang lain. Demikian berulang hingga 5 kali. Sampai giliran tidak ada lagi orang lain dan hanya tinggal pria misterius tadi di sungai yang beku itu, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang masih di atas permukaan sungai itu bergerak dan tenggelam, menyeret pria misterius tersebut ke dalam pusaran air. Pria itu lenyap di bawah permukaan es. Tak ada satupun yang tahu siapa pria misterius yang mengorbankan dirinya dan selalu mengoper pelampungnya hingga 5 kali sampai dia sendiri tenggelam. Seandainya dia tidak memikirkan orang lain, seandainya dia langsung meraih pelampung itu dan diangkat oleh helikopter, dia pasti akan tetap hidup. Jutaan pemirsa televisi yang terpaku menyaksikan tayangan langsung penyelamatan para korban dari sungai Potomac juga tak mengenalinya. Namun petugas forensik akhirnya menemukan petunjuk penting. Dari 74 jasad yang dievakuasi, hanya 1 orang dengan paru-paru penuh air. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pesawat, namun tak lolos dari sungai Potomac. Namanya adalah Arlan Williams Jr. Pria berusia 46 tahun ini adalah pegawai Bank Federal. Presiden Ronald Reagan pada tanggal 6 Juni 1983 memberikan penghargaan Gold Life Saving Medal, medali emas penyelamatan jiwa,
Dan jembatan yang sempat tertabrak pesawat tersebut diganti nama menjadi Arland D. Williams Jr. Memorial Bridge untuk mengenang seorang manusia yang hidup jauh dari segala egoisme, bahkan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dunia saling berebut untuk mendaki hingga ke puncak tahta, bahkan menendangi orang lain, namun jika masih ada orang yang rela berkorban bagi sesamanya, seperti Arlan, betapa indahnya dunia ini. Ironisnya, manusia seperti Arlan ini langka dan bahkan sulit ditemukan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi tanpa syarat seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban buat kita orang berdosa. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Amin. Tanda manusia akhir zaman pertama, mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, dia mencintai uang, bahkan hamba uang. Yang ketiga adalah mencintai kenikmatan, tidak peduli orang lain. Emangnya gue pikirin, perintah Tuhan agape, tapi prakteknya EGP. Tetapi ada satu lagi yang membedakan warga negara kerajaan Allah dan yang lain, mencintai Tuhan dan sesama. Di dalam perumpamaan yang terkenal dari The Good Samaritan, maka firman Tuhan menunjukkan ada seorang doctor of the law berdiri dan mencobai Tuhan. Tahukah saudara, mencobai Tuhan itu adalah hal yang paling berbahaya. Dan itu adalah dilarang sekali dalam firman Tuhan. Dia berkata, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Setiap manusia ingin hidup yang kekal. Tidak ada orang ingin supaya umur pendek. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Hidup 100 tahun tapi kalau bongkok di kursi roda ya moh, saudaraku. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa kita itu dengan tekun berbuat baik, memperoleh hidup yang kekal. Karena yang ingin kita capai adalah kemuliaan, kehormatan, kekekalan. Jadi 4K, saudara. Kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kekekalan, hidup yang kekal. Amin. Dan kemudian Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Di dalam hukum, kamu kan doctor of the law. Dia lupa bahwa Jesus is the law himself. Dialah logos. Dialah sang firman itu. Saudaraku, dia adalah sang firman itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi tidak usah ribut, saya ajarkan dengan cara sederhana. Ya, yaitu Allah Putra menjadi Putra Allah. Tentu saja waktu dia di bumi, Sang Bapa lebih besar dari dia. Karena dia menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Dia tidak memakai keilahiannya itu, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Tentu saja sebagai bertugas di bumi ini sebagai utusan, yang mengutus lebih besar. Jangan gagal paham, tetapi kembali ke sorga. Bahkan Sang Bapa menyerahkan segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi kepada Sang Putra. Kembali jadi Allah Putra. Allah Putra, coba sama begini, Allah Putra jadi Putra Allah. Kembali jadi Allah Putra. Simple as that. Nah saudaraku, apa yang tertulis? Dan dia jawab dengan lancarnya. Ini terdapat kitab Ulangan dan kitab Bilangan, saudara ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budimu. Dan yang sama dan tidak kurang nilainya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan situ, mengasihi diri, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu adalah barometer. Saudara, dari mana saya bisa tahu
keadaan tangki bensin saya. Ya kita melihat kan ada gauge-nya itu di depan kita. Di speedometer kita akan tertera dengan jelas. Apa ukuran kita mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama. Lalu untuk membenarkan dirinya sendiri, perhatikan itulah agama. Do. Lalu kemudian membenarkan diri sendiri, saudaraku. Hati-hati pada orang yang membenarkan diri sendiri. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak yang mencari Allah, termasuk terutama saya. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya membenarkan kita, menguduskan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, dia berkata, siapakah sesamaku manusia? Yesus memberikan perumpamaan. Ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu, saudaraku, pusat penyembahan pada saat itu. 800 meter di atas permukaan air laut. Yeriko itu adalah, saudaraku, kota di mana banyak imam tinggal di sana. Menurut catatan sejarah 12.000 imam ada di kota Yeriko. Kota Yeriko 200 meter di bawah permukaan air laut. Kalau saya pernah ke Israel, begitu dari keluar dari Yeriko, kemudian pergi ke Yerusalem, saya akan melihat tanda air. Artinya sudah keluar dari dalam laut. 200 meter. Jaraknya kira-kira dari sini ke Tabanan. Ya. Tetapi saudaraku curam sekali karena perbedaan tingginya 1 kilometer, 1000 meter. Dan kemudian saudaraku jalan itu jalan yang sangat berbahaya. Saudara tahu kan hidup ini penuh dengan bahaya. Pada zaman COVID saja saudaraku, orang takut memegang handle pintu. Orang takut ketemu orang. Pokoknya saudaraku semuanya serba takut. Kecuali warga negara kerajaan Allah. Kita berjaga-jaga, tapi bukan ketakutan. Nah saudaraku, jalan itu disebut the bloody way. Jalan yang berdarah. Karena banyak sekali yaitu bahaya di situ. Hanya orang bodoh jalan sendirian. If you want to go fast, you go alone. You want to go far and safe, you go together. Karena itu saudaraku, saya kasihan kepada teman-teman yang ataupun saudaraku pengikut Kristus yang jalan sendiri, dia akan dirampok habis-habisan. Firman Allah mengatakan, dan orang itu pasti orang Yahudi. Karena baru turun dari Yerusalem, saudaraku. Dia baru saja beribadah. Mungkin saja seorang pria Israel Yahudi harus 3 kali setahun naik ke Yerusalem untuk memberikan yaitu penyembahan. Pada hari raya Pesach, hari raya Shavuot, yaitu Pentakosta, dan Sukkot, pesta pondok daun. Dan saudaraku, dia baru saja datang ke sana memberikan korban. Dan firman Allah berkata bahwa perampok menghajar dia habis-habisan, merampoknya, memukulinya dan meninggalkannya. Pergi meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Iblis memakai manusia. Mungkin ada saudara yang pagi hari ini ngalami dirampok haknya. Diambil dengan semena-mena, mengalami kesewenang-wenangan. Lalu dilukai. Saudaraku, perkataan bisa melukai. Saudaraku, perkataan itu kan cuma ngomong doang. Oh, enggak bisa. Seperti yang barusan ini ada orang yang selalu mengatakan orang lain dungu itu. Satu kali ada surat kaleng kepada seorang hamba Tuhan. Ya, percayalah saudaraku, kalau kita jadi hamba Tuhan itu fitnah itu datang luar biasa. Tapi saya beri nama fitnah itu fitnamin. Pak, Bapak enggak tersinggung dibilang kafir. Oh, enggak bilang, itu pujian. Kafir itu singkatan kaya firman. Amin. Kalau saya dikatain kafir, oh terima kasih pujiannya. Saya disebut kaya firman. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan penjahat itu the bloody way. Hidup ini adalah the bloody way. Karena itu saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana dia dipukulin, dirampok, lalu ditinggalkan. Ada yang ngalami ditinggalkan? Ditinggal pacar. Satu orang ada seorang nona datang ke tempat saya. Dia ada sedikit masalah karena dia agak timpang, saudara. Tidak apa-apa, ya. Dia sehat,
cuma agak timpang, mungkin pernah kecelakaan atau apa, terserah, enggak masalah. Dia bilang, Pak Arifin, pacar saya itu sudah 7 tahun bersama saya. Memang dia lebih muda dari saya. Tapi dia minta semua hadiah yang diberikan pada dia diminta kembali. Dia kasih apa? Ya sebuah arloji. Saya ini hobi arloji, saudaraku, jadi saya tahu harganya. Dia sebutkan satu merek yang murah sekali. Ya toh? Lalu kemudian dia berkata, Pak, sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini, ditinggalkan begitu saja. Dan saya ini kan sudah lebih 30 tahun, hampir 40. Saya kan hampir expired katanya. Hampir expired. Bagaimana? Padahal tadi janjinya luar biasa. Lalu saya pertama minta hikmat Tuhan, saya bilang gini. Ya, hanya Yesus bisa menyembuhkan luka hatimu. Tapi kamu kan bukan makanan kaleng. Hanya makanan kaleng bisa expired. Kamu ini putrinya Tuhan. Kamu ini berharga. Orang itu tidak berharga buat kamu. Kembalikan saja. Tidak ada harganya laki-laki semacam itu. Dia pulang dengan angkat kepala. Dan dia berkata, Pak, betul Pak, saya bukan makanan kaleng katanya. Saya ini putrinya Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. But I know, ada beberapa saudara sedang alami itu, disakiti, dihina, direndahkan. Ingat apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya. Oh ya, tentang tadi surat kaleng itu. Surat kaleng ini lain daripada yang lain. Sebab biasanya surat kaleng itu ada kata-kata tapi tidak nyebutkan nama. Itu cuma satu kata. Full. Bodoh. Cuma begitu saja saudara. Saya punya adik yang lebih sopan dari saya. Pernah dari mulut saya keluar perkataan bodoh. Sebetulnya yang bodoh itu ini ya di dalam kita. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Adik saya itu tidak pernah mengatakan maaf. Tidak pernah. Dia cuma bilang G. Sopan sekali adik saya ini. Kamu itu kok G ya? Katanya begitu saudara. Cuma huruf G. Tetapi saudaraku, orang yang bijak, orang yang hebat, orang yang agung mengabaikan cemooh. Menutupi banyak kesalahan. Amin. Dan kemudian pendeta itu berdiri dan memegang surat kaleng itu. Dia berkata begini, biasanya surat kaleng itu tidak ada namanya. Tapi di surat kaleng luar biasa katanya. Dia tunjukkan. Full. Ini terima kasih buat Mr. Full katanya. Ini ada namanya, tidak ada isinya. Ini surat kaleng yang luar biasa. Yang menunjukkan namanya. Itu orang bijak. Dia mengabaikan cemooh. Sekarang ini lawan Pak Jokowi sedang menanti dia ke Bareskrim dan melaporkan. Saudara, kalau dia lakukan itu akan lebih banyak lagi yang sehingga dia tidak bisa kerja. Dia kerjanya cuma lapor. Anggap enteng aja. Dalam hidup saya tidak usah bela diri. Saya tidak usah cerita diri saya. Arifin itu, kalau ada persembahan, ikut diselam dewe, kata, dikantongi sendiri. Dan disampaikan ke gereja. Saudaraku, ketika mendengar itu, kata dulu bendara sini, Penatua Agus Abraham, loh Pak Arifin itu tidak megang uangnya gereja kok, dia cuma mengarahkan. Kedua saudaraku, Pak Franky yang tidak terima. Pak Arifin itu kalau datang bawa uang, bukan minta uang katanya. Saudaraku, tidak usah kita bela diri. Amin. Saya pegang firman Tuhan itu dan saudara pegang firman Tuhan ini. Bodohlah orang yang segera menyatakan isi hatinya. Tapi bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi itu yang dibuat iblis. Iblis berkata, Yesus berkata tentang iblis. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, penyesat, bapak segala dusta. Dulu teman yang sekarang ini bilang Yesus bukan juru selamat sesungguhnya. Tapi YHWH
Pernah saudaraku berkata bahwa iblis itu tidak bisa dihukum. Karena apa? Belum dinyatakan bersalah. Ini kebanyakan baca komik atau gimana ya. Dan saya katakan sama dia, pengajaranmu itu kan tidak cocok toh. Kita lihat, bukankah hakim itu Allah Bapa? Pembela di sorga Tuhan Yesus. Pembela di bumi adalah Roh Kudus. Apa yang dikatakan Yesus tentang iblis? Yesus menyebutnya pencuri, pembunuh, pembinasa, penyesat, King of Terrors. Bagaimana Yesus menyebutnya itu sebelum dinyatakan bersalah? Kan tidak boleh. Pada waktu itu memang ya itu yang digencarkan perkataannya aneh-aneh memang. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan lewatlah, yaitu imam yang tadi menerima persembahan. Saudaraku, dia senang sekali pada waktu dia sudah setengah mati. Mungkin sudah 3/4 mati saudaraku. Dia sedang megap-megap. Dan dari dia melihat imam itu datang saudaraku. Dan dia kenal imam itu. Dan dia berbisik, please help me. Aku jemaatmu. Saudara, tapi imam itu melihat orang yang hampir mati itu, waduh, kalau dia benar-benar mati, aku nanti najis. Itulah agama. Saudaraku, agama itu takut untuk menjamah yang najis katanya. Ya, kalau saya dikatain orang, Pak Arifin tidak makan babi ya? Apa babi tidak membawa orang ke surga? Saya bilang, membawa orang ke surga, tapi bahkan lebih cepat, saya bilang begitu. Jawablah orang bodoh dengan kebodohan. Itu cuma soal unclean, unclean, bukan soal agama. Kita kan dikasih akal sehat. Mau sehat, pakai akal sehat. Sederhana kan? Tetapi saudaraku, dia sangat bersuka cita karena imam itu setengah dokter. Dia mengerti bagaimana menghadapi, yaitu pertama konseling itu kesehatan untuk jiwa. Menyampaikan firman Tuhan soal rohani dan soal tubuh juga. Karena seorang imam itu dilatih untuk mengenali kondisi daripada penyakit kusta. Untuk menyatakan orang sembuh, memberikan sertifikat kesehatan. Bahkan kalau ada rumah yang ketularan kusta, saudaraku, di dindingnya dia menunjukkan bagaimana bisa mentahirkan rumah. Luar biasa. Dan inilah orang yang tepat, tapi dia menyingkir ke jalan yang lain. He put a blind eye. Saudara, itu kewajibannya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan minta SPP untuk anaknya. Hamba Tuhan loh. Saya bilang begini, kalau untuk pelayanan saya kasih. Untuk SPP anakmu kamu yang usaha. Orang yang tidak memelihara seisi rumahnya lebih buruk dari orang tidak beriman. Betul kan? Oh, untuk pemeliharaan orang tuaku sudah aku berikan untuk pembangunan gedung gereja. Hai orang munafik, kata Tuhan. Saudara, kan itu kita sebagai orang percaya baca Matius 23. Jangan cari yang enak-enak, saudaraku. Hai kamu kuburan yang dilabur putih-putih. Loh kok ada yang tersinggung? Biarlah saudaraku. Itu tujuan saya. Saudara, kemudian orang itu pergi. Aduh, sangat mengecewakan. Ada banyak orang di sini bukan cuma kecewa, tapi kuciwa. Ada yang kuciwa di sini. Salah satu luka terbesar yang saya hadapi di dalam pelayanan ini adalah kecewa kepada hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan hamba Tuhan mungkin kecewa pada saya. Ada yang pindah gereja. Kenapa? Pak Arifin itu lagi salaman sama saya, mendadak dia melihat orang lain loh yang menyalami banyak. Apa cuma harus menatap engkau? Pindah gereja, saudaraku. Ya tidak usah diurusi yang begitu ya. Sebab kita membangun keluarga sendiri. Kalau kemenakan ya tidak usah dididik toh ya. Anak sendiri aja dididik. Waduh Pak, yang sebelah sana rumahnya bagus.
Ini sudah kuno, itu mutakhir. Loh, enggak apa-apa. Ya, kalau anak ya pergi ke rumah omnya ya silakan. Karena kita enggak bersaing. Kita cuma bersaing dengan kuasa kegelapan. Tetapi barang siapa mengikuti Yesus adalah saudara kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Nah saudaraku, kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi itu gambaran daripada volunteer lah. Seperti Pak Jimmy, ya, Pak Joko ini. Mereka pengusaha. Tapi melayani Tuhan tanpa gaji dari gereja. Dan dia pun seperti guru pipis berdiri, murid pipis jogging, saudaraku. Dia pun mengambil jalan yang lain. Hidupnya adalah pilihan. Ada jalan kasih, ada jalan gak peduli. Ada jalan agape, ada jalan EGP. Yang mana kita? Lalu ada seseorang yang dia sangat tidak harapkan. Yaitu seorang orang Samaria. Kita tahu bagaimana orang Yahudi sangat menganggap rendah orang Samaria. Dan keduanya bermusuhan. Firman Allah mengatakan ketika Yesus akan masuk sebuah kampung di Samaria, mereka menolak dia. Lalu kemudian dua saudara nih, Yakobus dan Yohanes, Tuhan, haruskah kami menurunkan api dari langit untuk membakar kucing-kucing ini? Sangat menyedihkan, saudaraku. Firman Allah berkata, barang siapa memandang muka, dia berdosa. Sudah terbukti kok di dalam pengadilan. Kalau ada orang mukanya bagus, cantik, hukumannya dienteng-entengkan. Tetapi kalau orangnya itu sudah onsimpatik, wajahnya memang tampang kriminal begitu, dihukum lebih berat, saudaraku. Kalau kita menolong orang karena sesama suku dengan kita telah berbuat dosa. Amen. Orang Samaria dianggap rendah karena ketika mereka dirampok oleh kerajaan Asyur, lalu dijadikan saudara budak, dan ketika pulang sudah campur dengan bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi berkata, mereka itu tidak kudus. Kenapa dari 12 suku tinggal Yahudi dari Yudea, Yuda, Yehuda? Saudaraku, sebab mereka dibuang ke Babylon, tapi mereka bisa menjaga dirinya. Dan mereka menganggap rendah orang lain. Itulah agama. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria ini? Perhatikan saudaraku, di dalam bahasa Aram, Samarim artinya the keeper of the law. Apa artinya? The keeper of the law. Pemelihara firman, yang melakukan firman. Oh saudaraku, imam itu hafal luar kepala. Saking hafalnya luar kepala, ada di luar kepala dan hidupnya. Orang Lewi cuma mengikut. Oh guruku berbuat begitu kok. Saudara, sekali lagi saya katakan, salah satu yang mungkin luka paling berat adalah dikecewakan pemimpin rohani. Dilecehkan oleh orang yang saudara anggap mulia. Tetapi orang Samaria ini, saudaraku, dia datang, lalu kemudian dia mengangkat orang itu. Dia menyentuh orang itu. Lalu kemudian dinaikkan ke atas tunggangannya. Dia membebatnya. Tidak ada orang keliling bawa, yaitu bandage ataupun perban. Dia menyobek bajunya. Sebelumnya dia curahkan anggur. Dia tidak membawa yaitu disinfektan, tapi anggur itu ada alkoholnya. Lalu mengurapinya dengan minyak. Dan naikkan ke atas tunggangannya. Bukan cuma itu saja, saudaraku. Dimasukkan ke dalam, dan orang ini orang Yahudi. Dimasukkan penginapan. Hutangnya dibayarin. 2 dinar itu menurut catatan bisa membayar 2 bulan. 2 bulan ongkos di penginapan. Dan dia berkata, ambillah ini, kalau kurang akan kutambahkan lagi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana ahli-ahli Taurat orang Farisi
memanggil Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ya. Kalau nggak salah ayat 48. Bukankah benar ku katakan kamu ini orang yang kerasukan setan dan orang Samaria. Coba ayat itu tampilkan, ayat yang terakhir. Orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan engkau itu orang Samaria dan kerasukan setan. Yesus berbahasa Aram dan dia ingat Samarim. You are the keeper of the law. Kita bisa merubah hujatan menjadi pujian. Amin. Saya mengatakan ada orang di sini dari Malang, angkat tangan. Dari Malang. Orang dari Malang. Bukan Malang tidak beruntung, dari kota Malang. Orang Malang itu kalau ngomong tuh dibalik, saudara. Arek jadi kera. Malang jadi ngalam. Kera ngalam, arek Malang artinya. Iblis pun bahasanya dibalik, saudara. Kalau saya satu hari sedih, cukup sedih. Ada sahabat saya bilang, Arifin itu brengsek. Tidak enak saudara. Brengsek itu unholy. Saya periksa diri saya. Kok dia bisa ngomong begitu? Tapi saya ingat, iblis itu bahasanya terbalik. Kalau dia katakan brengsek artinya sudah lumayan baik. Kalau kita direndahkan, berarti kita sudah rodok agak tinggi. Kalau dijelekkan sudah rada baik, saudaraku. Amin. Ada suami bilang sama istrinya, itu kan gua katanya. Nah saudaraku, itu yang dilakukan Yesus. He touched that person. Orang yang terluka di jamaah Tuhan. Apa yang saya butuhkan pagi hari ini? The touch of Jesus. Ada orang kusta berseru di jauh. Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Dia tidak ragu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Yang dia ragu apa Yesus mau menyembuhkan dia. Istrinya jijik pada dia. Anak-anaknya menjauh, teman-temannya apalagi. Dan satu firman Yesus berkata, aku mau. Bukan cuma aku mau, dia menjamah orang itu. Itu bedanya agama dengan Yesus. Agama kalau kita menyentuh yang najis, kita jadi najis. Tapi kalau Yesus yang menjamah, yang najis jadi suci, jadi benar, jadi kudus. Tepuk tangan buat Yesus. He lift them up. Itu yang dilakukan Yesus. Ingat apa yang terjadi pada orang lumpuh di pintu gerbang indah Bait Allah. Petrus dan Yohanes mengangkat dia dan kuatlah mata kakinya. Bagaimana kita mengangkat seseorang? Dengan perkataan kita. Tadi pagi ada seorang anak kita yang dalam keadaan sedih. Jadi kata-katai oleh pasangan hidupnya. Dan saya ucapkan kata-kata tentang masa depannya. Kamu akan jadi orang hebat. Lalui saja ujian ini. I pray for you and I bless you. Mengangkat. Jesus is in the business to lifting up you and me. Saya ini dulu terpuruk, saudaraku, datang pada Yesus dalam keadaan bangkrut dan dalam keadaan sakit keras. Saya ini dulu Gatot, saudaraku. Bukan mantan panglima itu, bukan. Gatot gagal total, saudara. Tapi karena Yesus sekarang metal, saudara. Bukan PDIP. Menang total, saudara. Siapa yang mau dari Gatot jadi metal, tepuk tangan bagi Yesus. Karena Yesus mengangkat saya. Lalu dinaikkan di tunggangan. Apa terjadi dengan orang Samaria itu? Dia yang jalan kaki. Itulah pelayanan. Amin. Itulah pelayanan, saudaraku. Dia memberikan anggur dan minyak. Anggur itu kasih. Your love is sweeter than wine. Saudara, ada kitab yang jarang dibaca. Untuk mengenal Yesus, itu ada Song of Songs, Kidung Agung. Raja Salomo tidak menemukan cinta sejati. Mulai permaisurinya yang adalah putri Firaun, semuanya pernikahan cuma karena materai dan karena politik. Dia mencari di mana cinta sejati. Saudaraku, dia menanggalkan mahkotanya, jubah kerajaannya,
dan dia minta jubah gembala. Dia pergi ke countryside. Dia pergi ke daerah dusun, saudaraku, dan di sana dia bertemu dengan seorang gembala domba wanita. Saudaraku, yang disebut Sulamit, gadis dari Sulam. Memang dia berpakaian seperti gembala, tapi apa yang membedakan dia dengan yang lain? Dia bersih, saudaraku, dan mulutnya itu kata-katanya tidak bisa ngomong kasar, saudara. Sebab kalau saudara ngerti gembala, bayangkan koboi. Koboi itu maki-maki, saudara, kasar dan jahat. Tapi yang satu ini lain. Apa yang membedakan kita dengan dunia ini? Loh, masa Pak dia Kristen? Dia itu mulutnya kotor sekali. Ya tapi orang bilang hatinya baik cuma mulutnya kotor. Nggak bisa. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Bodohlah orang yang menyatakan isi hatinya, sakit hatinya. Tapi bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Saudara tindakan Yesus. Lalu dia bayar dosa kita. Dia bayar hutang kita. Dan dia akan kembali 2 hari lagi. Sebab 1 dinar itu gaji orang 1 hari. Dan nanti kalau aku kembali aku bayar sisanya. Yesus mengajarkan walk the second mile. Saya berdoa supaya saudara saya memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum pengurapan. Galatia pasal 6 ayat 1. Kalau ada yang kedapatan bersalah, tegurlah dia dengan roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Menegur orang, menasihati dengan mengkritik, dengan menghina, sama atau tidak? Ini sudah modelnya penghinaan, saudara. Oh, saya itu kritik membangun. Oh ya? Soalnya kalau kritik itu biasanya ada mengandung kebenaran sedikit biar sedikit. Tapi ini kalau sudah penghinaan, saudara. Tapi orang bijak mengabaikan cemooh. Saya ini orang biasa. Jadi kalau dihina ya biasa saja. Orang hebat. Tapi saya rindu. Di sorga ada the good Indonesian. Saya rindu saudara dan saya berbeda dengan yang lain. Yang satu tuh beda tuh Pak. Yang lain selalu curi waktu. Selalu ngomongin. Yang satu tuh lain. Ternyata dia jemaat Bapak. Kapan tuh ada acara di sini? Nah saudaraku yang datang Kapolres. Lalu ada komandan Korem. Ada kepala kejaksaan. Dan dia tanya tentang seorang Kristen. Yang ngaku Kristen, ngaku hamba Tuhan, nipu banyak orang di kota ini. Bapak kenal sama itu, namanya nama Nabi lagi saudaraku. Saya dengan tegas berkata, maaf Ibu, kepala kejaksaan. Maaf Ibu, dia bukan jemaat kita. Segala sesuatu ada palsunya, termasuk Kristen palsu, Nabi palsu, hamba Tuhan palsu. Tapi saya berdoa, supaya saudara dan saya disebut the good Indonesian. Memang tidak disebutkan tentang Arlan Wheeler Junior itu. Apakah dia orang percaya atau tidak. Tapi dari senyumnya saya lihat wajah domba saudara. Ya memang kebanyakan orang di Amerika itu kan ya ada warga negara kerajaan Allah. Bukan berarti bule itu Kristen. Belum tentu. Apalagi sekarang. Tapi ya bagaimana dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia berikan pada orang lain. Hanya orang ada kasih Kristus bisa melakukan itu. Dan dia mendapatkan the gold medal of saving lives. Tetapi kalau Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Siapa di sini rindu punya mahkota kehidupan? Dimulai dari apa? A selfless life. Perintah hari ini bertanggung saling menolong bebanmu. Menanggung beban. Dengan demikian engkau dan saya memenuhi hukum Kristus. And this is the royal law. Inilah hukum yang utama itu.
Firman Tuhan berkata, ketika kita saling mengasihi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja, Jesus Christ. He will touch you. He touched me. Whoa, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened. And yes, I know that Jesus touched me and made me whole. He lift you up. He pay your debt. He touched me. Bangkit berdiri. Whoa, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something really happened. And yes, I know that Jesus touched me and made me. Dia jamah, alamilah. Dia jamah segenap hidupku dan beri shalom di hatiku. Semua telah berubah dan aku sungguh tahu Dia jamah ku jadi. Yang dirampok, yang dilukai, yang ditinggalkan, yang dihina, nyanyikan pujian ini. Dan Yesus menyembuhkan kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Siapkan untuk perjamuan kudus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Chloe, sing He touched me. He touched me. He touched me. Musakala bahana kare. And all the joy that flood my soul. Something really happened. And yes, I know Jesus touched me and make me whole. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menggantikan tempat dari orang yang dirampok tadi. Dia membiarkan dirinya dipukuli. Dia membiarkan dirinya disalib dan ditikam. Dia membiarkan dirinya dihina, ditelanjangi, dipermalukan. To heal you and me. Betapa indah dan luar biasa kasih Tuhan. Angkat roti tangan kanan saudara. Ingat korban Kristus. Ingat apa yang Dia lakukan buat saudara. He touch you. He lift you up. He pay your debt. Dan Dia akan datang kembali. He will come back after 2 days. 1 hari Tuhan 1000 tahun. Dan sekarang sudah 2000 tahun sejak Yesus naik ke sorga. Siap buat kedatangannya. Tetapi Dia akan membayar kepada perampok-perampok itu. Dia akan menghajarnya, menghancurkannya. Angkat roti tangan kanan saudara. Sebagai ganti sakit kita,
Dia mengalami, saudaraku, didera. Dia mengalami, yaitu saudaraku, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Percayakah saudara, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Yesus bukan cuma memberikan anggur, dia memberikan darahnya. Dia bukan cuma memberikan minyak, dia memberikan rohnya kepada saudara saya. Setelah makan dia berkata, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Behold, be healed in Jesus name. Percayakah saudara? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Mau kaya firman, dipenuhi kasih Tuhan. Amin. Orang Samaria itu cuma tahu 5 kitab Taurat. Pengetahuan tidak membuat orang rohani. Tapi imam yang tahu lebih banyak itu rohana, saudara. Tetapi saudaraku, saya percaya Kingdom Leadership Conference kita, temanya Kingdom Invasion. Invasi. Itu akan merubah kehidupan kita. Pembicara-pembicara yang diurapi. Tetapi masalahnya, sekarang yang daftar sudah 900-an. Tempat tinggal 300, jangan diambil orang luar daerah. Siapa di sini yang belum daftar, segera daftar. Amin. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Early bird diperpanjang cuma sampai tanggal 5, saya lewat ini saudaraku. Ya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, belas kasihan Allah Roh Kudus memenuhi kita, menyertai kita, membimbing kita, membuat kita mengasihi sesama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bertanggunglah, menanggung bebanmu, saling menolong. God bless you.